Bangun, bangun, bangun. Bangun tidur keluar. Tidur keluar nih. Video ini kami samarkan karena berisi kasus kekerasan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Bukannya mendapat kasih sayang, bocah malang ini justru dianiaya oleh wanita yang melahirkannya. Tak hanya fisik, bahkan kata kasar, mulai diusir keluar rumah hingga diancam dibunuh. Peristiwa ini terjadi pada November 2022 lalu di sebuah rumah kos di Kelurahan Gogagoman, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sang ibu emosi terhadap suaminya karena dituding selingkuh. Saya juga menyadari saya tidak setega itu melakukan perbuatan tersebut. Apalagi anak-anak itu saya yang membiayai dari mereka kecil sampai sekarang. Karena ketiga anaknya masih balita, polisi tidak menahan pelaku. Dengan catatan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Ya, memang semakin macam-macam aja ya kejadian ini. Ada anak yang diancam sama ibunya karena ibunya dituduh selingkuh. Maksudnya gimana itu ya, Ustaz? Kalau ada orang kayak begitu ya. Selama suaminya dilampiaskan ke anaknya atau anaknya dijadikan alat atau tameng. Ada seorang ibu yang bisa seperti itu ya, Ustaz? Di luar batas. Iya. Artinya tidak lagi normal ini. Iya. Harusnya kan diselesaikan berdua. Iya. Saat suami menuduh selingkuh, ya tinggal buktikan mana bukti perselingkuhan. Iya. Jangan katanya, karena kata-katanya itu belum tentu valid, belum tentu bersumber dari informasi yang benar, yang jelas. Sebetulnya bisa diselesaikan berdua tanpa melibatkan anak, apalagi kalau kau masih tetap tuduh, kubunuh nanti ini. Nah. Kan anak dia juga. Iya. Yang dihasilkan dari rasa cinta yang selama ini bersemi bersemayam. Iya. Tapi pada akhirnya si ibu bilang, ah itu mulut saya aja. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ya. Tapi kan bekas pada anak itu bisa saja tidak hilang. Ya. Apalagi sekarang dunia media bisa mengingatkan kembali peristiwa dari tulisan, dari video yang bisa saja nanti dibuka oleh anaknya bagaimana ibunya dulu memperlakukan. Karena kasusnya sudah naik ke dalam tingkat kepolisian, jadi berita. Nah ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai ada goresan di hati anak. Karena di antara kewajiban orang tua itu, kata Imam Ghazali yang pertama, orang tua harus membantu anak itu jadi baik sama orang tuanya. Tidak mungkin seorang anak itu berbakti kecuali pasti pada proses kebaikan orang tua yang membantu anaknya jadi baik. Ya. Kalau kita berikan dia kasih sayang, perhatian, cinta, satu waktu kita akan disayang udah sama anak kita. Karena itu membekas. Kita pasti akan diperlakukan dengan kita memperlakukan dia saat dulu waktu kecil. Karena itu akan terngiang, akan teringat bagaimana kebaikan ayah yang sabar, ibu yang tetap memberikan boleh dibilang dilayani padahal kita ngambeknya nggak karu-karuan, padahal kita nyebelinnya minta ampun, tapi dengan sabar ibu seperti ini mendidik bahwa satu waktu kalau kamu akan menghadapi anakmu nanti, kau ingat bagaimana ibu memperlakukan kamu hari ini. Iya. Nah jadi bantulah anak menjadi berbakti kata Imam Ghazali. Ya. Nah yang kedua jangan paksa anak di luar kemampuan dalam berbuat kebaikan. Artinya ada usia-usia yang dia waktunya main. Jangan paksa untuk belajar sampai di luar batas. Padahal belajar itu baik. Ya. Tapi kalau di luar kemampuannya malah tidak baik. Puasa Ramadan bagus. Buat siapa? Buat yang memang sudah balik. Itu kewajiban. Tapi anak TK disuruh puasa sampai waktu selesai. Itu tidak bijak. Dilatih step by step. Itulah cara kita mendidik anak dalam menjalankan kebaikan. Jadi tidak dipaksa di luar kemampuannya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi penghibur. Karena anak itu punya rasa yang berbeda dengan kita yang dewasa. Dia kehilangan boneka aja nangis sedih. Kayak kehilangan orang tua. Kehilangan binatang kesayangan, sakit binatang kesayangan. Buat kita, alah kucing begini tinggal beli aja banyak di pasar Blok M. Ya. Ikan begini aja pakai ditangisin. Jangan tambah beban penderitaannya. Karena yang dirasakan tidak sama dengan kita yang melihat kucing adalah biasa. Tinggal beli ikan. Anak tuh lain. Nah, maka bantu dia menghilangkan beban itu. Karena itu akan berbekas sudah. Oke, ya. Baik, ini ada pertanyaan nih Ustadz. Sering terjadi di sosmed anak yang dipaksa menikah untuk menjadi jaminan melunasi utang orang tuanya. Gimana dalam hal ini Ustadz?
Ya ada anak-anak yang memang akhirnya mengalah karena bakti. Ya, Kalau memang dengan saya menikah kepada dia utang lunas. dan itu membuat ayah ridho, ibu ridho, saya jalanin. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik, saya akan berusaha menjadi anak yang baik, yang dengan itu kemudian hutang menjadi lunas. Ya.